Salam pergerakan, salam gaskan. Ya teman-teman, sekarang sudah sekitar pukul 1.30 waktu dini hari dan saya baru pulang dari sekretariat gaskan berdiskusi dengan ketua koordinator. Dan ada satu hal yang membuat kita sedikit agak prihatin sehubungan dengan peserta yang akan ikut dalam aksi damai 4 Februari 2025 nanti, karena ternyata dari data-data yang sementara kita pegang, peserta yang akan ikut sudah melebihi dari 1.000 peserta. Jadi kami memohon kepada koordinator-koordinator wilayah nanti untuk tidak terlalu banyak pengerahan peserta, karena target kita memang hanya dari 500 sampai 700. Karena kalau terlalu banyak dikhawatirkan panitia tidak bersiap, apalagi kalau sampai membludak mencapai 1.500 dan ke atas, itu membuat kita cukup kerepotan ya, melebihi dua kali lipat daripada target. Semangat terus teman-teman. Kawan-kawan atau orang-orang yang memberikan penolakan terhadap gerakan suara keadilan. Halo, salam hormat untuk rekan-rekan sejawat yang ada di seluruh negeri yang kita cintai ini, dan untuk para netizen seluruh Indonesia dan di luar negeri yang saya banggakan. Menanggapi statement tentang yang katanya banyak netizen yang mengatakan menolak dengan adanya gaskan ini, ada yang menolak, ada yang mencemooh, mencibir. Menurut saya pribadi, abaikan saja. Hal seperti itu nggak penting menurut saya. Yang terpenting saat ini kita butuh bukti nyata untuk memperjuangkan tujuan anak bangsa yang terpenjara di Cirebon karena ulah para oknum penegak hukum itu sendiri. Kita bergerak, gaskan ini bergerak lahir dari hati nurani kita dengan kepedulian kita. Tidak perlu kita mendengar penolakan, penghujatan. Mereka hanya bisa mencibir. Mereka tidak mau bergerak. Dan mungkin mereka menolak itu ya saya rasa diduga ya. Mereka gak punya hati nurani. Karena jelas-jelas kita memperjuangkan orang, memperjuangkan tujuan anak bangsa yang terpenjara di Cirebon. Itu murni dari hati nurani kita. Kita tidak dibiayai dan tidak ada kepentingan pribadi di situ. Nah, maka saran saya buat gaskan teman-teman semua dan para netizen, jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak penting. Lebih penting kita fokus untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena semakin hari semakin dekat waktu kita untuk memperjuangkan tujuan anak bangsa yang terpenjara. Nah, jadi kalaupun mereka menolak, mencibir, mencemooh, abaikan saja, nggak penting menurut kita. Jadi itulah teman-teman semua, tidak perlu kita menanggapi hal yang nggak penting. Saran saya kepada netizen, jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya hanya memberikan provokator, memberikan berita-berita buruk. Kita di sini berdiri tegak bersama, tidak ada perbedaan, karena kita di sini sifatnya ingin mencoba membantu tujuan anak bangsa yang terpenjara, dan kita hanya ingin menyuarakan tentang keadilan di negeri ini. Kita akan coba bertemu dengan DPR RI, Komisi 3, dan kita ingin Pak Presiden mendengar keluh kesah masyarakat, terutama masyarakat kecil kayak kita-kita semua ini. Nah, jadi kita saat ini gaskan tidak ada membuka donasi. Kita bergerak dengan biaya masing-masing. Kita tidak berpikir uang dari mana, ada kepentingan apa. Yang jelas kita bergerak dengan uang pribadi, dengan hati nurani kita. Siapa tahu ini menjadi amal jariah kita di kelak di kemudian hari. Nah, jadi
saya tegaskan, digaskan ini apabila ada yang menolak, ada mencemooh, mencibir, abaikan saja. Para netizen jangan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya menggiring opini yang melemahkan kita. Ini murni dari hati nurani kita, ini murni niat ibadah, memperjuangkan tujuan bangsa yang dirampas masa depannya, yang dirampas masa mudanya. Maka yang mereka harus mendekam di dalam jeruji besi. Karena apa? Karena itu ulah para oknum penegak hukum yang tidak benar. Seperti itu. Terus satu lagi, penegakan hukum di Indonesia ini hancur dan rusak, dan yang merusak adalah oknum penegak hukum itu sendiri. Terbukti di mana-mana di Indonesia ini banyak penyesatan hukum, cacat hukum. Tetapi itulah teman-teman, maka di tanggal 4 Februari saatnya kita mulai untuk bergerak maju memperjuangkan rasa keadilan bagi seluruh Indonesia, terutama masyarakat kecil. Jangan dibeda-bedakan antara pejabat, orang kaya, dan orang miskin. Karena di Indonesia ini hukum tidak memandang materi, tidak memandang itu pejabat atau orang kaya. Tidak ada perbedaan di mata hukum untuk Indonesia yang kita cintai ini. Salam sukses. Lanjutkan teman-teman, gaskan. Muda tidak memiliki semangat yang tinggi. Kita ingin negara ini menjadi jauh lebih baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, gaskan. Gaskan. Ya. Sip. Mantap. Aku pinjam dulu kursinya sebentar, Pak. Monggo. Bapak geser, Saya jangan hilang ya. Oke. Salam. Mantap. Sebelum berbicara, Wah, gaskan. Waalaikumsalam Bajar Usmani saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat pagi teman-teman ya. Jadi saya Solmat sebagai salah satu tim gaskan, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa kita akan melaksanakan aksi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Nah, pada kesempatan malam menjelang dini hari ini, saya sedikit mau menyalurkan hobi saya dulu waktu saya masih SD, baca puisi. Wah, ini baru. Jadi teman-teman, tadi dalam perjalanan ke Purwakarta sekitar 2 jaman, saya iseng nulis-nulis puisi. Nah, malam ini mau saya baca nih. Mumpung kita lagi baronda ya, lagi apa? Begadang gitu, begadang. Siap. Judul puisinya adalah Wakil Rakyat. Guys, menyala. Termonitor? Baik. Menyala. Wakil rakyat yang terhormat, berpalinglah sejenak di tengah kesibukanmu. Ada 7 anak bangsa menderita dalam kegelapan penjara tanpa mengetahui kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Wakil rakyat yang terhormat, kami datang mengetuk pintu hatimu, hati yang kami masih yakin penuh dengan rasa keadilan. Condongkanlah badanmu sejenak, mereka butuh perhatianmu, mereka butuh kekuasaanmu, kekuasaan yang dimandatkan rakyat kepadamu. Tolong bantu bebaskan 7 terpidana kasus Cirebon. Wakilkanlah kami semua rakyat Indonesia yang
sementara merasakan ketidakadilan ini. Wakil rakyat yang terhormat, kami hampir putus asa. Kami hampir kehilangan asa. Kini asa kami tersebut kami titipkan kepadamu, Bapak-bapak Dewan Perwakilan yang terhormat. Wakil rakyat yang terhormat, dengarkanlah kiranya rintihan kami. Dengarkanlah kiranya suara kami, suara dari gerakan keadilan netizen atau gaskan. Semangat, gaskan. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau berpuisi atau pantun? Ya, coba Bapak Alex Riko ada pantun? Pantun. Iya, pantun. Pantun itu Kalau saya pantun, kelebihan G. ya saya Jalan-jalan. sedih sekali. Sedih ya. Benar-benar saya sedih. Saya tidak pandai berpantun netizen ya, saudaraku. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan didengar oleh keluarga daripada tujuh terpidana. Terima kasih Cumi. Ya Bapak, Mantap bang puisinya. Bapak Ibu yang memiliki putra saat ini di penjara, tetap semangat. Apapun yang mereka alami, saya yakin dan percaya Insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapak Ibu bisa bersedih, yakin saya. Karena saya merasakan putra saya yang hanya 10 bulan saja betapa hancur hati kami. Sampai istri saya sakit stroke. Memang pahit, marah, tidak puas. Tapi ingatlah, percayalah, Insya Allah tidak akan meninggalkan. Kita hanya sedang dilatih. Ada pesan, ada tugas untuk anak-anak kita. Itu saja, Ketua. Tetap kita berjuang, kita tetap berikhtiar. Biasa bersafari di sana. Di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Ya, lanjut. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Bang Arilau, Assalamualaikum dan selamat malam saudaraku. Beliau adalah sang orator ya. Bang Arilau. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Siap lanjut. Waalaikumsalam. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggakan. RD Lau menantang Ketua Mahkamah Agung untuk berdebat tentang 7 narapidana. Hei, menyala. Siap Bang Faktual, izin. Siap, menyala. Jadi begini teman-teman. Ini kita hanya memikirkan seorang Rudiana yang patut diduga melakukan suatu tindak perbuatan melawan hukum, ya. Kenapa sih Gaskan itu kita berada di gedung DPR, ya kan?
ingat teman-teman bahwa unjuk rasa itu sama dengan demonstrasi. Jadi aksi bersama teman-teman ini adalah bagaimana teman-teman bergandengan tangan, bahu membahu, ya kita bisa berempati untuk saudara kita. Jadi gini Bang Faktual ya. Tentu saja kita merujuk kepada di mana gedung DPR berada, karena pejabat yang berada di sana merupakan perwakilan rakyat yang harus berpihak kepada kita semuanya, berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kebenaran, terutama untuk kesejahteraan rakyat, bukan kemelaratan rakyat. Tapi kan sayang ya, hampir semua pejabat yang sudah dididik, sudah duduk, sudah disumpah, senyum dan nyaman di gedung DPR mendadak tuli, buta saat rakyat meminta keadilan, hingga baik-baik hak-haknya meminta beraudensi. Ya, akhirnya kita lakukan ini ya. Jadi hak-hak yang pernah dijanjikan selama kampanye dulu, semua kampanye teman-teman, kalau saya jadi Komisi 3 DPR RI, tidak ada satupun rakyat yang tertindas, yang tidak memiliki pret. Nah itu kan, nah itu tuh harus kita pahami semua. Itu sebabnya teman-teman, hampir semua kelompok berdemonstrasi kerap melakukan asri di lokasi tersebut ya kan. Jadi keluhan apapun, aspirasi tersebut agar didengar oleh pejabat. Nih teman-teman, saya ingatkan satu, demonstrasi Triturta tahun 96. Siapa yang dirobohkan? Partai Komunis Indonesia teman-teman, tahun 966 ya. Itu digagas oleh para mahasiswa. Ya, akhirnya itu menjadi organisasi terlarang teman-teman ya. Terus ada lagi demonstrasi reformasi tahun 1998 yang diturunkan siapa? Presiden Soeharto teman-teman. Turun teman-teman ya. Jadi itu salah satu contoh ya, PKI aja bisa ditumbangkan, presiden aja. Masa Gaskan nggak bisa kita mengawal Rudiana itu? Cuman Rudiana ini biang keroknya. Siapa lagi coba? Masa Rudiana hebat melebihi Kapolri, masa Rudiana hebat melebihi Soeharto? Ya partai besar aja bisa ditumbangkan, rakyat bersatu tidak bisa ditumbangkan teman-teman. Kita itu pemilik negara ini teman-teman. Ya, itu jurisprudensi sosial itu udah jelas tuh, baca tuh teman-teman di sejarah. Tidak ada satupun dengan kekuatan massa tidak bisa ada yang digulingkan ya. Ini masalahnya apa sih Rudiana ini kok kebal sekali hukum kan gitu. Karena saya yakin kalau ini kita diterima aspirasi piket kita oleh Komisi 3 DPR, maka dia akan melakukan eksaminasi hukum, terlebih amnestinya dikabulkan oleh Presiden. Syukur alhamdulillah Prabowo memberikan hak konstitusional tersebut. Yang penting ini hak hukum dari 7 narapidana ini setelah diberi amnesti sama Presiden, silakan DPR kan sudah memanggil Mahkamah Agung, nanti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, silakan mereka bikin SKB 3 Menteri, surat kesepakatan bersama ya, bahwa hasil investigasi tunjukkan siapa pelakunya ke kami. Kalau sampai mampus kita suruh cari 7 narapidana itu susah, nggak usah cari 7 narapidana, itu udah jelas-jelas kok ya. Kita belajar kuap yang sama, udah jelas itu biang keroknya siapa ya teman-teman ya. Terima kasih karena dukungan, support dan semua teman-teman. Kita bersama-sama akan menggoncangkan DPR RI, menunjukkan kepada mereka bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia tidak tutup mata terhadap kasus-kasus ketidakadilan untuk masyarakat yang kecil, masyarakat yang lemah, masyarakat yang tertindas. Bersatu kita tunggu, bercerai Kawin lagi. Itulah. lagi. Itu sudah. Aduh. Ya, dan jangan lupa teman-teman sambil bersiap, hari sudah semakin dekat, jaga kesehatan.